Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah mengikuti Ding Hua cukup lama terlihat sebuah kota yang dikelilingi oleh tanah yang tandus. Di bawah kepemimpinan Ding Hua Bahtera Tabut kelompok Sioyan sudah memasuki kota. Di kota ini terdapat gunung tinggi yang bertuliskan Kota Suci. Pertempuran kali ini membuat semua orang kelelahan dan butuh beberapa waktu untuk pulih sepenuhnya. Setelah beberapa hari seluruh kelompok dipenuhi dengan kegembiraan, mereka menjual godam milik Sansan senilai 250 juta di pasar gelap. Lagi-lagi pertempuran kali ini mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Semua orang duduk di sebuah paviliun untuk mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Nona Ding Yue, apakah saudara Anda yang bernama Ding Hua itu Daosian Bintang 5? Namun mengapa saya merasa bahwa itu bukan Daosian Bintang 5? Tanya Sioyan. Semua orang sangat tertarik dengan jawaban ini. Segera seluruh kelompok ingin mendengarkan jawaban Ding Yue. Saya tidak tahu dengan kekuatan saudara saya saat ini. Yang saya ingat 100 tahun yang lalu dia masih Daosian Bintang 4, ucap Ding Yue. Oh, kalau Ding Hua Bintang 4 mengapa dia bisa menjatuhkan Sang Wu tanpa perlawanan? Tanya Sioyan. Pada saat ini semua orang menoleh ke arah Sang Wu. Karena Sang Wu tidak dapat bicara maka mereka memberikan kertas dan tinta. Saat membaca kalimat yang ditulis Sang Wu semua orang sangat terkejut. Ding Hua sebenarnya merupakan Daosian Bintang 4. Tetapi dia adalah penguasa benua Bintang Merah. Selama bertarung di Bintang Merah maka Ding Hua memiliki kekuatan Daosian Bintang 5. Ding Yue lalu berkata, rumor mengatakan bahwa Bintang Merah sebenarnya tercipta oleh inti monster dari zaman kuno. Karena saudaraku merupakan penguasa Bintang Merah secara alami dia mampu menggunakan kekuatan Bintang Merah untuk meningkatkan kekuatannya, ucap Ding Yue. Jadi itu alasannya, tidak heran kenapa saya merasa ada yang aneh dengan serangan kelopak bunga merah itu. Itu sebenarnya mengambil kekuatan benua untuk memasuki tubuh seorang dan menghancurkan jalur ki seorang, ucap Sioyan. Waktu berlalu, di pagi hari berikutnya Sioyan duduk di halaman memandang keindahan kota suci dari belakang istana. Setelah memandang untuk waktu yang lama suara seruling yang indah menggema di seluruh halaman. Suara seruling yang indah memasuki telinga dan memberi perasaan nyaman di kedalaman jiwa. Sioyan memejamkan mata untuk menikmati suara yang indah ini. Setelah beberapa saat suara seruling perlahan-lahan berhenti dan sosok Ding Hua berjalan ke arahnya. Ding Hua memandang Sioyan dengan tersenyum hangat. Dia berkata, saat memasuki kota suci mengapa adik laki-laki tidak pergi keluar untuk bersenang-senang? Ding Yue bisa membawa Anda ke tempat-tempat yang sangat indah, ucap Ding Hua. Apakah itu lebih indah daripada suara seruling senior? Saya sangat beruntung bisa mendengarnya, ucap Sioyan. Anda tahu bagaimana cara memuji? Karena ini masalahnya saya akan menemani Anda mengobrol, ucap Ding Hua. Mereka segera duduk dan mengobrol, keduanya saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Saat mendengar nama Sioyan Ding Hua berpikir sejenak dan bertanya. Sioyan, apakah Anda berasal dari klan Sio yang terkenal itu? Tanya Ding Hua. Klan Sio yang terkenal? Sioyan memang berasal dari klan Sio. Tetapi saya hanya berasal dari alam yang lebih rendah, ucap Sioyan. Ding Hua merenungkan masalah ini. Dia juga tahu bahwa di bawah sana terdapat alam-alam yang lebih rendah. Sepertinya tidak mungkin klan Sio yang sangat terkenal memiliki ikatan dengan klan Sio yang berada di alam yang lebih rendah. Oleh karena itu Ding Hua segera menyimpulkan bahwa itu hanyalah sekedar nama klan yang sama. Ia memandang Sioyan lalu berkata lagi. Sioyan, saya melihat bahwa Anda memiliki jenis api surgawi yang sangat kuat. Intensitas kobaran api Anda sangat mirip dengan Yan Protos kuno di benua yang lebih tinggi, ucap Ding Hua. Sioyan yang mendengar ini segera tahu bahwa yang dimaksud adalah dewa kuno Taose. Dia merupakan guru dari kedua anak Sioyan dan pemimpin klan Protos kuno.
Xiaoyan lalu berkata, "Saudara Ding Hua, saya hanya beruntung mampu mempelajari cara api ini. Meskipun begitu saya tidak dapat dibandingkan dengan Yan Protos," ucap Xiaoyan. Api adalah kekuatan yang sangat mendominasi di benua Qianxing ini. Sangat jarang ada orang yang bisa mengendalikan nyala api surgawi sebaik Anda. Dengan potensi yang Anda miliki, saya yakin di masa depan kekuatan Anda akan meningkat dengan pesat, ucap Ding Hua kepada Xiaoyan. Setelah berbicara, Ding Hua mengeluarkan sebotol anggur. Aroma yang kuat terpancar dari anggur itu. Ia berkata lagi, "Xiaoyan, sekarang Anda harus menemani saya untuk minum anggur," ucap Ding Hua. Anggur dituangkan sampai penuh dan diberikan kepada Xiaoyan. Saat anggur memasuki tubuhnya, sensasi hangat segera menyebar. Ding Hua meminumnya dengan kasar lalu bertanya, "Xiaoyan, apa yang Anda cari di benua lebih tinggi ini?" tanya Ding Hua. "Tujuan saya datang ke benua Qianxing ini ingin berpartisipasi dalam kompetisi atas nama benua. Tapi sekarang saya tidak mampu membeli tempat untuk bahtera saya. Oleh karena itu saya hanya bisa melakukan misi yang dikeluarkan oleh Nona Ding Yue untuk mendapatkan koin emas," ucap Xiaoyan. "Mengikuti kompetisi atas nama benua," ucap Ding Hua. "Apakah Anda pernah mengikuti kompetisi ini?" tanya Xiaoyan. "Ya, saya telah berpartisipasi dalam kompetisi ini saat masih muda. Sebenarnya kompetisi itu tidak sesulit yang dibayangkan. Di kompetisi ini meskipun ada banyak peserta yang berpartisipasi, namun kebanyakan dari mereka adalah kelompok dari alam bawah. Dan kekuatan mereka tidak begitu menonjol. Kompetisi atas nama benua memang sangat menggoda untuk kalangan bawah dan tengah. Tetapi untuk kalangan atas, kompetisi seperti itu tidak diragukan lagi, hanya membuang waktu," ucap Ding Hua. Mereka terus mengobrol dan Ding Hua menjelaskan secara detail tentang kompetisi atas nama benua. Setelah mendengar penjelasan keseluruhan dari Ding Hua, Xiaoyan menangkupkan kedua tangan untuk berterima kasih. "Xiaoyan, di antara kompetisi atas nama benua ada tempat yang istimewa. Tempat itu merupakan ilusi ketiga. Di tempat itu terdapat ciptaan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda bisa memasukinya, maka kekuatan Anda bisa meningkat pesat. Saya benar-benar menghargai perjuangan Anda dan berharap Anda akan berhasil. Anda juga memiliki bakat seorang pemimpin di antara orang yang sudah saya temui. Saya percaya bahwa akan ada tempat untuk Anda di masa depan," ucap Ding Hua memuji Xiaoyan. Setelah minum beberapa gelas lagi, wajah Ding Hua sudah memerah. Dia sedikit mabuk dan tiba-tiba memandang Xiaoyan dengan serius saat berkata, "Xiaoyan, bisakah kamu membantuku? Jika kamu berjanji untuk membantuku, aku akan memberikan hadiah yang memuaskan untuk saudara Xiaoyan," ucap Ding Hua. "Oh, mengingat kekuatan Anda, apa yang bisa saya lakukan?" tanya Xiaoyan. Ding Hua tiba-tiba membuka pakaiannya. Dia memperlihatkan perutnya yang terkena racun ganas berwarna hitam. Itu sudah menyebar hingga ke bagian dadanya. Ding Hua lalu berkata, "Anda adalah seorang alkemis kan? Dengan kekuatan jiwa, keadaan suci Anda dan pengendalian nyala api Anda, seharusnya Anda bisa membuat pil kaisar tingkat 8," ucap Ding Hua. "Apakah Anda ingin saya membantu Anda mengusir racun ganas ini?" tanya Xiaoyan. Ding Hua segera menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Luka saya berasal dari bintang merah. Mungkin saudara Xiaoyan sudah mendengar tentang asal-usul bintang merah. Dahulu kala orang-orang dari zaman kuno menelan binatang racun void untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi orang-orang itu hanya bisa bertahan hidup hingga 2000 tahun sebelum akan ditelan balik oleh racun ini. Tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka, mereka tidak akan lepas dari bencana ini. Dan yang menjadi penguasa bintang merah akan mati. Saya pernah mendapatkan resep dari orang kuat di kejuaraan benua. Dan menurut resep itu benar-benar dapat menekan racun ganas ini," ucap Ding Hua. "Dengan kemampuanku saat ini, aku khawatir aku tidak bisa membuat ramuan yang kamu butuhkan," ucap Xiaoyan menyadari bahwa jenis racun ini sangat kuat. Dan itu adalah racun yang sangat luar biasa. Saudara Xiaoyan tidak perlu terlalu banyak tekanan.
Saya tahu ini sangat sulit, itu tidak dapat dilakukan dalam 3 atau 2 hari, tapi saya tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu beberapa alkemis yang kuat untuk bisa membantu saya. Saudara Xiaoyan, izinkan saya berbicara tentang hadiahnya terlebih dahulu. Saya akan berbagi 1/5 dari kekuatan bintang merah kepada seseorang yang dapat membantu saya membuat ramuan. Dalam hal ini mungkin sulit dijelaskan, misalnya adalah sekarang. Daosian bintang 4 saya hanya menyerap 1% dari kekuatan bintang merah dan itu sudah setara dengan Daosian bintang 5. Jika Anda bisa mendapatkan 1/5 dari bintang merah ini, saya pastikan Anda akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Adapun seberapa besar peningkatan Anda itu adalah perbedaan dari orang ke orang, ucap Ding Hua. Xiaoyan terkejut dengan kata-kata itu, dia juga merupakan penguasa benua Dodi. Dan dia sangat jelas tentang betapa mengejutkannya membagi 1/5 dari kekuatan penguasa benua. Hanya saja saya sangat khawatir akan mengecewakan Anda, ucap Xiaoyan tidak percaya diri. Kesulitan dalam memurnikan ramuan tingkat 8 adalah sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Selain itu bahan obat yang dibutuhkan akan sangat mengerikan. Ding Hua kembali duduk dan meminum anggur dengan cara yang keras, seolah-olah dia sedang berjuang untuk melupakan insiden yang dia jalani. Xiaoyan bisa melihat mata Ding Hua yang menyimpan harapan besar demi bisa bertahan hidup setelah mencapai 2000 tahun. Xiaoyan diam untuk waktu yang lama, dan kemudian menghembuskan nafas lalu berkata, "Baiklah, sekarang Anda bisa menunjukkan kepada saya formula penawar racun ini," ucap Xiaoyan. Mendengar ini Ding Hua langsung meletakkan cangkir anggur dan segera mengambil formula untuk menyerahkannya kepada Xiaoyan. Formula ini jelas hanyalah salinan, tetapi isinya tidak berbeda dengan yang asli. Di dalam formal itu mengatakan bahwa hanya membutuhkan 3 bahan persyaratan, namun ekspresi Xiaoyan langsung jelek saat melihat 3 kondisi yang diperlukan. Itu adalah 3 inti yang berkaitan dengan sumber inti api. Pertama sumber nyala, kedua sumber pendamping, dan ketiga adalah jantung api. Ketiga bahan obat yang dibutuhkan ini Xiaoyan hanya mengenali jantung api. 2 lainnya Xiaoyan bahkan tidak pernah mendengarnya. 3 persyaratan semacam ini tidak bisa lagi dijelaskan oleh kelangkaan, bahkan bisa dikatakan hampir punah. Jantung api mungkin masih ada seperti yang ditunjukkan oleh Zhan Lao. Tetapi untuk 2 situasi lainnya Xiaoyan tidak bisa membayangkan bagaimana mendapatkannya. Xiaoyan menoleh ke Ding Hua lalu berkata, sangat sulit memenuhi persyaratan yang dibutuhkan di dalam formula ini. Jika bukan hanya mengandalkan keberuntungan, saya khawatir kita tidak akan mungkin menemukannya. Dan tidak ada tempat untuk ditemukan, ucap Xiaoyan, saudara Xiaoyan. Sekarang saya sudah mendapatkan 2 bahan obat yang dibutuhkan, dan hanya menyisakan jantung api. Meskipun saya tahu bahwa sangat sulit untuk mendapatkan bahan obat ini, tetapi saudara Xiaoyan orang yang mengolah cara nyala api. Mungkin Anda benar-benar memiliki peluang menemukan jantung api, ucap Ding Hua. Xiaoyan terkejut mendengar pernyataan ini, dia harus mengakui bahwa kebetulan di dunia ini terlalu mendadak, evolusi pagoda emas Xiaoyan perlu mendapatkan 3 jantung api. Dan sekarang apa yang dibutuhkan Ding Hua telah menjadi satu tujuan, dengan panduan dari pagoda emas Xiaoyan sangat mungkin untuk menemukan jantung api. Kalau begitu saya akan melakukan yang terbaik, jika saya menemukan jantung api, saya akan membawanya ke saudara Ding Hua, ucap Xiaoyan berkata dengan tulus. Ding Hua mengisikan cangkir anggur milik Xiaoyan lalu berkata, saya menghargai kemurahan hati saudara Xiaoyan. Terlepas dari apakah saudara Xiaoyan dapat menemukannya atau tidak, Anda tidak perlu merasa bersalah, selama akan memiliki niat ini saya akan puas tanpa kata-kata. Mulai sekarang saya akan menganggap saudara Xiaoyan sebagai keluarga sendiri, ucap Ding Hua mengangkat gelas anggur dan minum secara bersamaan. Xiaoyan tersenyum dan terus menemaninya minum anggur. Xiaoyan dapat mengerti bahwa selama 1000 tahun untuk ranah Daosian saat ini itu hanya jangka pendek. Dan sekarang Ding Hua hanya memiliki sisa batas hidup selama 1000 tahun.
Jika dia tidak menemukan penawar racun ini maka dia akan benar-benar diserang oleh racun ganas ini. Keberadaan Ding Hua sepertinya akan mati di tangan racun adalah sesuatu yang tidak bijaksana. Masih ada banyak orang yang perlu dijaga hari ini dan seterusnya. Ding Hua Anda pelindung bintang merah sama halnya dengan Xiaoyan. Dia masih memiliki nostalgia dan memiliki tanggung jawab yang besar. Apapun yang terjadi dia masih ingin tetap hidup, saudara Xiaoyan. Setelah beberapa saat saya akan mengirim kepada Anda. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi keberadaan makhluk void. Bahkan jika saya memiliki kekuatan bintang merah dalam kekuatan saya masih tidak bisa membunuhnya. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Ding Yue memiliki keberanian yang sangat besar. Dia benar-benar tidak takut mati, jika dia mati maka ayahnya tidak bisa untuk menanggungnya, ucap Ding Hua dengan nada tidak berdaya ketika berbicara tentang Ding Yue. Sebenarnya saya datang ke sini kali ini karena kita memiliki cara untuk mengendalikan makhluk void. Tugas Nona Ding Yue hanya menunjukkan beberapa informasi keberadaannya. Bukan untuk membunuh makhluk void, ucap Xiaoyan menjawab dengan sangat percaya diri dengan garis keturunan Long Yan. Terakhir kali monster Kraken hanya bisa mematuhi di bawah tekanan garis keturunan Long Yan. Di sisi lain Ding Hua masih sangat khawatir meskipun Xiaoyan mengatakan bahwa dia memiliki cara. Jelas dia juga tidak percaya, lagi pula keberadaan binatang ajaib void adalah makhluk yang bahkan ditakuti oleh dirinya. Makhluk yang mengerikan itu hanya bisa menelan hampir 99% hal apapun di dunia. Bahkan jika Ding Hua menggunakan beberapa kekuatan bintang merah ia masih bisa ditelan oleh makhluk void. Ding Hua menoleh ke Xiaoyan dengan penuh rasa khawatir saat berkata, "Saya tidak tahu metode apa yang akan Anda gunakan, yang jelas apapun itu saya masih akan mengingatkan Anda untuk berhati-hati. Anda tidak boleh terlalu ceroboh," ucap Ding Hua berkata dengan suara lambat karena mabuk. Setelah berbicara dia tertidur di atas meja, dan Xiaoyan yang juga merasa mabuk akhirnya keduanya tertidur di atas meja. Waktu berlalu, di hari berikutnya Xiaoyan perlahan membuka matanya sementara Ding Hua masih tidur. Dia melihat Ding Yue dan Xiaozan berlari ke arahnya dengan terburu-buru. "Xiaozan, apa yang kamu lakukan?" tanya Xiaoyan, "ketika kakakku mabuk kita harus bergegas melarikan diri. Atau aku tidak akan bisa pergi sepenuhnya ketika kakakku bangun," ucap Ding Yue. Sebelum Xiaoyan akan menjawab tiba-tiba Xiaozan menggendong Xiaoyan ke punggungnya. "Nona Ding Yue, saudaramu mengatakan bahwa dia sangat mengkhawatirkanmu. Apakah kamu masih ikut?" ucap Xiaoyan yang digendong di punggung Xiaozan. Ding Yue hanya melirik Xiaoyan dengan jengkel dan mengabaikannya, sampai pada akhirnya Xiaozan dan Ding Yue tiba-tiba di Bahtera Tabut. Kali ini Ding Yue langsung mengendalikan Bahtera Tabut dan melarikan diri dengan cepat. Dia pergi dari kota Qi dengan kecepatan tercepat dan menghilang dalam waktu singkat. Ding Hua yang baru saja terbangun dari kondisi mabuknya dia berjalan ke sana kemari mencari Xiaoyan dan yang lainnya. Ketika dia merasakan sesuatu dia segera menoleh ke atas langit dan menemukan bahwa Bahtera Tabut Xiaoyan sudah melarikan diri. Ding Hua menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata perlahan, "Gadis yang keras kepala," ucap Ding Hua, "Xin kembali ke kelompok Xiaoyan." Ding Yue membuka selembar informasi yang menggambarkan grafik bintang. Dia menuju ke beberapa rute lalu berkata kepada semua orang, "Binatang ajaib void memiliki jejak di sekitarnya, itu pasti tidak jauh dari kita. Volumenya sangat besar dan seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Sekarang kita pergi ke utara bintang merah terlebih dahulu, di sana medannya sangat kosong dan secara alami akan ada lebih banyak binatang ajaib void," ucap Ding Yue. Sementara mereka sedang berdiskusi tiba-tiba Bahtera Tabut bergetar, merasakan ini mereka segera melihat lautan ketiadaan dari geladak Bahtera Tabut. "Kita belum mencarinya namun sudah muncul satu di sini. Sepertinya keberuntungan kita sangat besar," ucap Xiaoyan tersenyum. Jarak deteksi kekuatan jiwa di lautan ketiadaan sangat terbatas,
Tetapi Long Yan seharusnya bisa merasakannya darah dari binatang ajaib Void. Long Yan, apakah saya benar, tanya Xiaoyan, ada aliran udara yang kuat bersiul di bawah lambung Bahtera, dari ukuran itu Xiaoyan hanya bisa menebaknya. Long Yan menganggukkan kepalanya lalu berkata, ayah, itu benar, ini adalah keberadaan binatang ajaib Void, ucap Long Yan. Setelah dikonfirmasi oleh Long Yan, Xiaoyan menjadi berhati-hati. Di tempat hampa yang gelap ini dia bisa terhisap ke dalam perut binatang ajaib Void kapan saja. Ayah, dia sekarang menuju ke arah kita, ucap Long Yan. Mendengar ini Xiaoyan terkejut, jika binatang ajaib Void datang langsung kepada mereka itu akan berbahaya. Xiaoyan buru-buru berkata, Long Yan, cobalah untuk berkomunikasi dengannya. Saya khawatir bahkan Bahtera ini bisa ditelan olehnya, ucap Xiaoyan buru-buru berkata kepada Long Yan. Xiaozan lalu berkata, Xiaoyan, lihat sepertinya ada beberapa Bahtera di sana, ucap Xiaozan yang terus-menerus memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Dia memiliki mata yang sangat tajam dan dia bisa melihat jauh dari dasar ruang hampa ini. Tampaknya itu memang sebuah Bahtera, mungkinkah mereka juga akan mencari binatang ajaib Void di sini, ucap Xiaoyan sedikit menyipit. Jika demikian maka semuanya akan lebih merepotkan. Dengan perubahan situasi ini Xiaoyan tidak ingin Long Yan memaparkan kemampuan garis keturunannya, kalau tidak, maka mereka hanya bisa menarik perhatian para tamu yang tak diundang. Jika itu terjadi akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelamatkan dengan kekuatan mereka saat ini, yang akan menempatkan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Ayah, aku sudah berkomunikasi dengan makhluk ini, ucap Long Yan berkata dengan penuh semangat. Karena garis darahnya dia dapat memiliki hubungan spiritual dengan binatang ajaib Void di sini. Xiaoyan lalu berkata, makhluk jenis apa itu? Tanya Xiaoyan tidak menyangka bahwa Long Yan benar-benar dapat berkomunikasi dengan binatang ajaib Void. Long Yan lalu berkata, dia adalah jenis kraken yang kita temui di lautan kekosongan Qianxing sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ada seseorang ingin membunuhnya dan saat ini dia sedang terluka, ucap Long Yan. Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu sedikit terkejut. Binatang ajaib Void adalah penguasa kekosongan ini. Sekarang dia terluka dan nyawanya bahkan terancam hingga melarikan diri. Itu menunjukkan bahwa si pembunuh haruslah seseorang yang kuat dengan kekuatan bintang 5 dan berjumlah banyak. Memikirkan ini Xiaoyan tidak bisa menahan ludahnya, pada saat yang sama di sekitar Xiaoyan tidak hanya satu Bahtera muncul. Tetapi 4 Bahtera lebih besar dari Bahtera tabut miliknya juga muncul. Puluhan tokoh bergegas keluar dari 4 Bahtera dengan momentum yang mengerikan. Beberapa tokoh lewat langsung di samping Bahtera tabut Xiaoyan dan hanya satu sosok yang berhenti perlahan. Sosok itu menatap dingin kepada kelompok Xiaoyan lalu berkata, apapun tujuanmu untuk datang ke sini, keluar dari sini dengan cepat, jika tidak, saya akan membunuh semua yang ada di dalam, ucap sosok itu dengan sangat arogan. Ding Yue yang melihat ini dia segera berbisik kepada Xiaoyan, ini sebenarnya klan Jin, ucap Ding Yue memperhatikan lencana yang ada di dada sosok itu. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.